Shalom, puji nama Tuhan. Saya sampaikan selamat pagi bagi jemaat Tuhan sekalian, jemaat gereja Pentakosta di Tanah Papua, Al-Usai Waena di Kota Jayapura, bahkan para pemirsa dan pendengar sekalian di mana saja Anda berada yang mengikuti siaran ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua hari ini dengan satu karya terbesar daripada Yesus Kristus adalah kenaikan Kristus ke sorga. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mendengar firman seputar kenaikan Kristus ke sorga seperti yang dirayakan oleh para kudus Allah, saleh-saleh Tuhan di seluruh dunia pada hari ini. Oleh sebab itu marilah kita memuji Dia, memuliakan Dia, agungkan Dia dengan pujian. Setelah itu kita berdoa dan mendengar firman Tuhan sebagai ibadah kita hari ini. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita sembah Dia, muliakan Dia. Haleluya, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama jemaat Tuhan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari muliakan Dia, agungkan Dia. Oh, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu. Yesus
Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa, kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Engkau adalah Raja kami, Tuhan kami, yang telah mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Pagi hari ini bersama umat-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Hamba terbatas, Engkau tidak terbatas. Katakan segala sesuatu yang akan membesarkan hati kami dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, sebab apabila nama-Mu ditinggikan, akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Di hari kenaikan-Mu hari ini ya Yesus Kristus, kami datang memuliakan Engkau dengan menyampaikan akan kebesaran-kebesaran keajaiban-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Satu sukacita yang besar jemaat Tuhan, kita bisa berjumpa kembali pagi hari ini untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Pagi ini mari sama-sama kita membaca tentang kenaikan Kristus yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Itu satu pembahasan yang pendek saja di sana. Bisa kita lihat sama-sama. Saya akan baca Injil Lukas 24 50 sampai 53. Firman Tuhan berkata begini, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, memang Injil Sinoptik mencatat bagian-bagian tentang kenaikan Kristus sampai pada Kisah Para Rasul pasal 1 mencatat bagian itu. Tetapi saya mengambil pokok dari pembahasan firman Tuhan pagi hari ini adalah dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Puji nama Tuhan tentang kenaikan Kristus. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau kita baca keseluruhan ayat-ayat itu, bahwa pagi-pagi benar Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka pergi ke bukit dan di sana Yesus menyampaikan pesan-pesan dan dia terangkat ke sorga. Pagi hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan bagi kita adalah kenaikan Kristus meneguhkan pengharapan umatnya. Jadi kenaikan Kristus ke sorga itu meneguhkan pengharapan kita, meneguhkan pengharapan umatnya. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus didahului dengan penampakan-penampakannya yang berulang-ulang kali. Jadi setelah disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dari kebangkitan itu ada 40 hari, kata Alkitab, Yesus hidup di dunia ini dan berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada beberapa orang. Dan Alkitab mencatat kurang lebih orang-orang yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus adalah 500 orang. Puji nama Tuhan. Kalau saksinya 500 itu lebih daripada cukup, ya. 500 orang pernah melihat Yesus yang bangkit itu, dan hal ini terjadi selama 40 hari. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus terus menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada murid-muridnya di 40 hari itu, supaya mereka kembali mengingat lagi, supaya mereka diberi motivasi lagi akan semua pengajaran yang telah diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi maksud Yesus ingin memotivasi murid-murid, mengingatkan mereka kembali, mengobarkan semangat mereka kembali untuk melayani dia tentang pengajaran-pengajaran yang telah dia berikan kepada mereka. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 itu firmannya berkata begini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka
tentang kerajaan Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dia menampakkan diri dan menyampaikan hal-hal tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Kalau kita lihat di ayat tadi, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dia tidak pergi dalam keadaan susah. Walaupun ini satu perpisahan, dia tidak pergi dalam keadaan susah, melainkan dia pergi dalam keadaan kasih dan penuh penghormatan Bapa, karena dia telah menang atas kuasa dosa. Dia pulang bak seperti seorang pahlawan yang telah menang. Dia meninggalkan berkat-berkatnya kepada murid-muridnya. Bahkan hari-hari ini dia meninggalkan berkatnya bagi gerejanya, bagi jemaat Tuhan, bagi kita sekalian. Dia mengangkat tangannya dan memberkati dunia. Dan dia memberkati semua orang. Dia memberkati para saleh-salehnya, yakni gereja Tuhan. Dan di tangannya penuh dengan berkat yang luar biasa, seperti Injil Lukas pasal 24 tadi kita baca 50 sampai 53. Sampai di bukit itu dia mengangkat tangannya, dia memberkati mereka dan dia naik ke sorga. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, pengharapan-pengharapan apa saja yang gereja Tuhan yang kita dapati hari ini dari peristiwa kenaikan Kristus ini? Sebenarnya kelahirannya di Bethlehem, Natal, bahkan sampai pada kematiannya di Jumat Agung itu, bahkan sampai kenaikannya, itu adalah satu rentetan keselamatan yang sebenarnya harus patut dihormati dan dihargai dengan memberi nilai yang sama seperti hari kenaikan ini. Sebab di hari kenaikan ini adalah keseluruhan dari pekerjaan itu telah dituntaskan dan dia kembali kepada Bapa di surga. Pengharapan-pengharapan apa saja yang kita terima dari kenaikan Kristus itu? Kita lihat yang pertama, Yesus dengan naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya, dia memberkati gerejanya. Jadi yang pertama, Yesus adalah sumber yang selalu memberkati kita. Dia naik ke surga, tetapi dia adalah sumber yang selalu memberkati kita. Ayat firman Tuhan tadi, Injil Lukas 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Luar biasa. Dia memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati murid-muridnya. Dan berkat ini diberikan akan terus secara kontinu. Berkat ini akan terus menerus. Dia berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Karena dia telah memberkati di masa yang lalu, dia telah memberkati di masa yang lampau. Percayalah bahwa berkatnya tidak akan berhenti sampai kedatangannya yang kedua kali. Berkatnya akan terus menerus atas orang-orang yang percaya kepadanya. Karena pada Yesus tidak ada sedikit pun unsur-unsur perubahan di dalam memberkati umatnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, tidak ada sedikit pun unsur-unsur perubahan. Dia yang mengasihi kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia sudah memberkati di masa lalu. Dia akan memberkati juga pada masa-masa sekarang ini. Berkatnya tidak pernah berhenti. Mungkin orang berpikir bahwa dulu dia ada dan bisa dilihat dengan mata kepala. Tetapi sekarang dia tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tapi firman-Nya berkata bahwa rohnya ada di tengah-tengah kita. Rohnya ada di dalam kita. Bahkan dia berkata kepada Thomas yang tidak percaya itu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari-hari ini kita tidak melihat dia, tetapi kita percaya. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Jadi orang-orang Kristen harus menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Kita harus percaya dengan sungguh, dengan iman yang total bahwa dia selalu memberkati kita. Apakah saudara mengalami hal yang enak dalam hidupmu? Atau saudara sedang menderita hari ini? Atau saudara sedang dalam keadaan sehat? Atau mungkin saudara dalam keadaan sakit hari ini? Mungkin saudara tidak punya uang? Atau saudara dalam keadaan kemiskinan, kekurangan? Atau engkau dalam keadaan sedang diberkati kaya? Saya ingin beritahu bahwa dalam semua bagian itu percayalah bahwa Tuhan selalu memberkati saudara. Jadi berkatnya itu bukan tentang kekurangan dan kelebihan. Bukan tentang kekayaan dan kemiskinan. Bukan tentang sehat dan sakit. Tapi dalam semua keadaan itu dia selalu memberkati kita.
Sebab firman-Nya berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Kalau Anda masih hidup, tapi itu cuma pas-pasan saja, bersyukurlah kepada Tuhan sebab masih ada hidup untuk mengerjakan keselamatanmu. Jadi apapun penderitaan yang sedang kita alami, itu merupakan berkat yang terselubung. Kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami penderitaan, saya ingin beritahu bahwa itu berkat yang terselubung. Yang pasti akhirnya akan membawa kebaikan bagi hidupmu. Yang pasti akan membawa kebaikan bagi setiap kita. Sebab janji Tuhan itu luar biasa. Roma pasal 8 ayat 28 itu, kalau kita lihat firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28 itu ayat yang terkenal sekali. Roma pasal 8 ayat 28, firman-Nya berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini mungkin ada penderitaan, tapi saya ingin beritahu bahwa berkat selalu ada. Tuhan akan terus menolong kita. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita belajar di perjanjian lama di kitab Kejadian itu, kita belajar dari Yakub. Anak-anaknya sudah mati. Yusuf sudah dijual dan dikatakan oleh kakak-kakaknya dia juga mati. Sehingga betul-betul Yakub terpukul sebagai bapa, sebagai orang tua. Yakub terpukul pada saat itu. Sehingga kita lihat di dalam Kejadian pasal 42 ayat 36b itu, Yakub berkata, aku ini telah menanggung segala-galanya. Aku ini telah menanggung segala-galanya. Aku telah menanggung segala yang menentang aku. Ya, kata terjemahan yang lain. Karena penderitaan, anak-anak sudah hilang, mati. Dan dia merasa berat. Dan dia berkata, aku menanggung segala-galanya. Sepertinya segala-galanya menentang aku. Alkitab versi King James Version itu berkata, seperti segala sesuatu menentang aku. Tuhan tidak pernah bekerja menentang kita. Tidak. Yakub berkata, seperti semuanya menentang, tapi Tuhan tidak pernah menentang kita. Sebaliknya Ia selalu bekerja untuk kebaikan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yakub putus asa. Bapak Yakub putus asa. Ternyata semua hal yang menentang dia, bukannya menentang dia, tetapi untuk membawa dia melihat berkat-berkat yang besar. Akhirnya dalam musim kelaparan, dia harus bertemu Yusuf yang sudah menjadi pemimpin di Mesir. Seringkali berkat itu sudah diberikan kepada kita, tapi ada sedikit kerikil-kerikil. Memang hidup kekristenan itu harus memikul salib. Bersyukur saja, maju terus. Tuhan akan menolong kita. Di tangan Tuhan itu ada berkat masa depan yang luar biasa. Di tangan Tuhan itu ada berkat yang luar biasa. Yakub memikirkan bahwa semua hal di sampingnya menentang hidupnya. Tetapi ternyata di dalam keputusasaan itu, hal-hal yang menentang hidupnya telah membawa jawaban berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Di hari kenaikan ini, biarlah tangan yang penuh berkat itu memampukan kita melewati lembah-lembah bayang-bayang maut dan melihat pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bagian yang kedua, tangan yang terangkat itu yang memberkati murid-muridnya. Yang kedua berkata, berkat yang diberikan adalah otoritas yang baru. Ingat, kalau tangan itu diangkat dan memberkati, itu ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa yang akan ditransferkan kepada setiap kita. Ada kuasa yang diembartasikan kepada setiap kita. Berkat dari tangan Yesus yang terangkat itu ada otoritas yang baru, ada kuasa yang baru. Tuhan Yesus mengangkat tangannya sebagaimana yang dilakukan oleh imam-imam besar di Israel. Ya. Imam-imam besar itu juga setelah mereka mengadakan upacara pendamaian, pengudusan itu, mereka mengangkat tangannya dan memberkati umatnya. Tuhan Yesus pun mengangkat tangannya sebagaimana yang dilakukan oleh imam besar saat memberkati bangsanya. Kalau kita lihat Imamat pasal 9 ayat 22 itu yang dikerjakan oleh para imam besar. Mereka setelah mengadakan ibadah korban pendamaian penebusan dosa itu, barulah mereka memberkati umat Israel. Yesus pun melakukan demikian. Jadi Yesus Kristus pun memberkati murid-muridnya sebagai seorang yang memiliki wewenang untuk itu.
Dia mengangkat tangannya, dia memerintahkan berkat-berkat terjadi atas umatnya, atas gerejanya, atas kita sekalian. Dia mengangkat tangannya, dia memerintahkan berkat-berkat yang telah dia beli. Haleluya. Berkat-berkat yang telah dibeli oleh Yesus di kayu salib itu. Berkat-berkat yang telah dibeli di kayu salib itu diberikan bagi kita. Karena dia sebagai imam besar, Yesus sebagai imam besar yang baru selesai melakukan pendamaian, penebusan dosa di kayu salib bagi kita. Dia sekarang memerintah berkat-berkat itu bagi kita. Dia membeli semua berkat-berkat itu diberikan kepada kita. Dia memberkati kita. Dia menolong kita. Seperti Yakub memberkati anak-anaknya. Dia mengangkat tangannya dan memberkati anaknya. Dan Musa pun sebagai pemimpin Israel pada kepemimpinan teokrasi itu, dia memberkati juga suku-suku bangsa Israel sebelum dia meninggal. Ini penting sekali. Tangan yang penuh kuasa itu memberi berkat-berkat yang luar biasa. Yakub memberkati anak-anaknya. Musa memberkati ke-12 suku bangsa Israel itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Ini satu hal yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi orang-orang miliknya. Dia mengasihi kita sebagai miliknya. Sampai pada kesudahannya, dia mengasihi kita dan bertanggung jawab atas hidup kita. Ia bertanggung jawab, dia tidak melepaskan tangannya daripada kita. Sebab olehnya, oleh Yesus, semua bangsa di dunia akan mendapat berkat. Karena sekali lagi, dialah roti kehidupan, air kehidupan. Dialah pintu kepada keselamatan itu. Dia adalah Tuhan yang baik, yang mampu menolong kita. Ketika Yesus naik ke surga, itu seperti, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 14 itu, Yesus naik ke surga itu seperti Elia yang diangkat dengan kereta kuda berapi itu. Ketika diangkat, dia melepaskan dan memberi jubahnya kepada Elisa. Haleluya. Elisa mengambil jubah Elia itu. 2 Raja-Raja pasal 2 itu, ayat-ayat itu berkata bahwa dia pulang dan dia mencoba apakah ada mujizat dengan jubah ini. Dia mencoba membelah sungai Yordan dan sungai Yordan itu terbelah 2. Haleluya. Itu otoritas kuasa. Di hari kenaikan Kristus ini, kiranya kita diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tangan yang memberi berkat mujizat itu akan terjadi atas kita. Kita juga akan melihat tanda-tanda heran. Kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Kita akan melihat hal-hal yang di luar daripada nalar kita. Di luar dari kekuatan kemanusiaan kita. Sebab kita telah menerima, sekarang ini menerima otoritas yang baru. Tangan yang memberi mujizat-mujizat kesembuhan. Haleluya. Tangan Yesus yang memberi mujizat-mujizat kesembuhan itu luar biasa. Mujizat-mujizat itu masih ada. Dan mujizat-mujizat itu akan terjadi atas gerejanya, atas kita sekalian. Seperti pada masa Yesus, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang kusta dipulihkan. Bahkan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa roh-roh jahat diusir di dalam nama Yesus. Kiranya gereja akan mendemonstrasikan kuasa Allah hari-hari ini. Dan terus bersyukur kepada Tuhan. Semua kerajaan setan diruntuhkan. Iblis tertunduk malu karena kemenangan lewat kuasa otoritas yang baru. Lewat tangan Kristus bagi kita sekalian. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Kemenangan ini begitu luar biasa. Kenaikan ini begitu luar biasa. Ada otoritas yang baru bagi kita. Bagaikan engkau menerima jubah dari Elia. Jubah Elia diberikan kepada Elisa. Terima semua bagian itu. Yesus pun memberikan kuasanya. Mengembartasikan kuasanya kepada setiap kita. Bagian yang ketiga dari kenaikan Kristus itu. Kita lihat. Di kenaikan Kristus ini ada berkat yang khusus. Ya, haleluya. Kalau di dunia ini ada hal yang khusus, ada hal yang biasa-biasa saja. Kita bisa memilih sesuatu yang berkualitas nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Kita bisa memilih ruangan yang biasa, ekonomi atau VIP. Kita bisa memilih. Ini waktu Yesus naik ke surga, tangannya terangkat memberkati murid-muridnya. Di situ ada berkat yang khusus. Berkat khusus ini hanya diberikan kepada anak-anaknya. Hanya diberikan kepada murid-muridnya. Berkat khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya.
Cuma Tuhan, memang ada banyak berkat-berkat umum untuk semua orang di dunia ini. Ada berkat umum, berkat yang secara universal. Itu Tuhan berikan kepada semua orang di dunia ini. Contohnya, matahari, semua terima. Hujan, semua terima. Alam semesta ini, bumi ini, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Ada ikan, ada daging, ada semuanya. Yang bisa kita nikmati bersama-sama. Mau percaya Tuhan, mengakui Tuhan atau tidak, menikmatinya. Itu berkat umum, berkat universal. Yang diberikan oleh kasih sayang Allah dan pertanggungjawaban Allah kepada semua orang di dunia ini. Itu berkat umum. Tapi saya ingin beritahu, ingat. Berkat umum tidak mencakup pengampunan dosa. Berkat umum tidak mencakup keselamatan kekal. Berkat umum tidak mencakup pengudusan darah Yesus. Berkat umum itu hanya mencakup berkat-berkat jasmani saja di dunia ini. Mau rajin gereja kah, tidak kah, terima berkat itu. Tapi ingat, Anda tidak terima pengampunan. Anda tidak terima penebusan. Anda tidak menerima keselamatan. Karena berkat umum semua orang terima. Setia kepada Tuhan atau tidak terima. Tapi ada berkat yang khusus. Perlu diingat jemaat Tuhan bahwa ada berkat spesifik. Berkat yang khusus. Yang hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang pilihannya. Berkat khusus. Sebelum Yesus disalibkan, dia pun berdoa. Dan doa itu hanya untuk murid-muridnya. Doa itu hanya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Berkat khusus. Yesus mulai menunjukkan sebelum dia disalibkan. Dia hanya berdoa untuk orang-orang yang percaya, murid-muridnya. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 17 ayat 9. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9. Firman-Nya berkata begini. Aku berdoa untuk mereka, kata Yesus. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Ini berkat khusus diberikan kepada kita. Yesus bilang aku berdoa buat mereka. Itu khusus. Spesifik, spesial. VIP. Aku berikan bagi mereka. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang begitu hebat. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya bagi kita. Ini berkat khusus yang luar biasa. Dia berdoa hanya untuk memberi berkat khusus ini kepada orang-orang pilihan. Apakah Anda orang pilihan Allah? Saya percaya sebagai jemaat Tuhan Anda sudah dipilih. Dia berdoa hanya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang setelah ia bangkit dan hendak naik ke surga, ia memberikan berkat kasih karunia, keselamatan kekal kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau ada berkat umum, ada berkat khusus, Anda pilih yang mana? Sudah pasti Anda pilih berkat yang khusus. Nikmati berkat umum, nikmati juga berkat khusus. Sebab berkat khusus itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau sekarang hidupmu masih di luar Kristus, saya mengajak segera datang kepada Yesus. Segera percaya Yesus. Supaya Anda dapat berkat khusus itu. Anda dapat berkat itu. Berkat khusus itu akan lebih mulia daripada kesenangan dunia sementara ini. Orang-orang yang menerima berkat khusus itu, mereka bersuka cita sebab keselamatan kekal bagaikan satu karcis yang sudah dipegang dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu tiket yang pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi hari ini, bagian yang ketiga ini, ada berkat khusus bagi setiap kita. Berkat khusus itu adalah kasih karunia keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak memberi respon bagi Dia. Yang keempat, tangan yang terangkat waktu naik ke surga itu. Di dalamnya berkat dari Yesus Kristus itu. Berkat itu pasti dan nyata. Haleluya. Berkat Yesus itu pasti. Pasti bagi kita, nyata bagi kita. Bukan mudah-mudahan. Tidak mudah-mudahan, tetapi pasti dan nyata. Kita lihat imam-imam dari suku Lewi, Bani Lewi yang dipilih Allah untuk memberkati umat Israel. Ulangan 21 ayat 5 itu. Itu imam-imam
Tapi mereka diberi kepercayaan untuk memberkati Israel. Terlebih lagi, Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, kalau Ia memberkati, pastilah benar-benar kita diberkati. Jadi tangan yang terangkat itu. Jadi kalau ada janji-janji berkat itu diimani saja. Sebab Tuhan mampu memberkati kita di luar akal pikiran kita. Tidak ada kuasa di sorga atau di bumi atau di neraka yang bisa membalikan, bahkan membatalkan berkat-berkat yang diberikan Kristus kepada gerejanya. Dunia ataupun neraka tidak mampu menahan berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Hari-hari ini kalau setan dan anak-anaknya, boleh saja mereka berusaha mempersulit hidup kita. Setan boleh saja menutup semua pintu-pintu berkat itu. Tapi saya ingin beritahu bahwa kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh setan, itu pun pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi kita. Tidak akan pernah kita susah. Setan boleh mempermaikan kita seperti apa, tetapi Tuhan akan menggiring kita terus kepada berkat-Nya, kepada kebaikan-kebaikan-Nya. Ya, memang mereka dapat menghalangi. Tidak bisa menghalangi. Tuhan tidak dapat dihalangi. Yesus tidak dapat dihalangi untuk memberkati orang-orang pilihannya, untuk memberkati setiap kita. Tidak ada yang dapat menghalangi sebab berkat-berkat itu disediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi berkat damai sejahtera, rasa tenang, berkat keselamatan tak dapat dibendung oleh siapapun. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 2. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, berkat keselamatan, damai sejahtera. Ini di Tesalonika ini tentang sukacita jemaat itu banyak orang-orang menghalangi orang-orang untuk mendengar firman Tuhan, untuk mengambil sikap untuk menerima keselamatan kekal. Walaupun mereka menghalang-halangi, tetapi mereka menerima murka Allah. Jadi kalau ada yang menghalangi Anda untuk menerima berkat keselamatan kekal, itu urusannya dengan Tuhan. Mereka menentang Injil keselamatan. Mereka menghalangi kemajuan Injil dan merintangi keselamatan jiwa-jiwa yang berharga, bagaikan permata-permata berkilau di bumi ini. Karena itu murka dan hukum Allah telah turun atas mereka. Jangan pernah menghalangi Injil. Jangan pernah merintangi keselamatan jiwa-jiwa yang berharga. Sebab jiwa-jiwa itu kepunyaan Tuhan. Haleluya. Jadi bagian yang sekarang kita sedang bahas ini adalah keselamatan itu sebagai berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Injil tidak bisa dibendung. Injil adalah kekuatan Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, salah satu berkat Tuhan yang ajaib adalah Dia mampu bertahan dalam penderitaan. Salah satu berkat Tuhan yang ajaib bagi kita adalah Dia memberi kuasa kepada kita untuk mampu bertahan dalam penderitaan demi Injil. Jemaat Tuhan, kita mungkin, saya sebagai orang Kristen, tapi saya sering menderita, saya sering mengalami begitu banyak masalah. Saya ingin beritahu bahwa penderitaan hidupmu bermaksud untuk memurnikan hidupmu. Penderitaan hidupmu bermaksud agar engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bergantung kepada Dia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi penindasan sekeras apapun tidak dapat menghambat Injil dan mematikan jemaat-jemaat Tuhan. Penderitaan seperti apapun tidak dapat menghambat Injil dan mematikan jemaat-jemaat Tuhan. Karena Tuhan berdaulat memampukan para hambanya untuk tetap setia. Haleluya. Tuhan berdaulat untuk memampukan para pendeta, para gembala, hamba-hamba Tuhan untuk tetap setia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, apakah kita mau tetap setia? Tetap tinggal di dalam Dia? Bagian yang keempat ini luar biasa. Berkat dari Yesus itu pasti dan nyata. Berkat itu sangat luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menghalangi Injil untuk keselamatan kita. Dia berikan kepada kita. Saya lihat kesaksian pada tahun 60 Masehi.
tahun 60 setelah Kristus. Itu Kaisar Nero dengan penganiayaan ratusan ribu orang Kristen yang dianiaya dan mati. Mereka takut, mereka dianiaya. Sehingga kota Roma dibakar. Dan jemaat-jemaat Tuhan di Roma mereka meminta Petrus sebagai pendeta mereka, sebagai pemimpin mereka untuk segera lari meninggalkan Roma, menyelamatkan diri, tinggalkan Roma. Petrus pergi lari meninggalkan Roma. Namun ketika dia sudah berada di pinggiran kota Roma di malam hari, ketika dia melewati Via Antica, dia melihat wajah Yesus, dia melihat nampak Yesus. Petrus terkejut dan bertelut dan bertanya kepada Yesus, "Quo vadis, Domine?" Artinya, hendak kemanakah engkau pergi, Tuhan? Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, "Eo Roman crucifigi iterum. Eo Roman crucifigi iterum." Aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Jemaat Tuhan, Petrus berlutut dan tersungkur. Kenapa saya harus berlari dari tanggung jawab yang besar? Walaupun aniaya begitu keras di Roma. Dia menangis dan dia kembali ke Roma. Akhirnya apa yang terjadi pada akhirnya? Ketika dia ditangkap oleh Kaisar Nero, dia disalibkan dan dia minta, kalau Tuhanku juru selamatku Yesus disalibkan kepalanya ke atas, kaki ke bawah, aku minta kepala ke bawah dan kaki ke atas. Hanya demi Injil keselamatan itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, tidak ada yang dapat menghalangi Injil. Darah Yesus, darah para martir telah menyuburkan gereja berabad-abad. Gereja tidak akan pernah bangkrut. Gereja tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pelayanan-pelayanan pekerjaannya. Bersama Kristus, gereja akan melewati lembah-lembah bayang-bayang maut. Bersama Kristus, gereja akan melihat tanda-tanda heran di tengah kecurangan. Gereja akan melihat tanda-tanda heran di tengah-tengah ketidakadilan. Gereja akan melihat tanda-tanda ajaib di tengah-tengah penderitaan. Tinggallah di dalam Dia. Berkat-berkatnya pasti. Walaupun susah, menderita, pikul salib, tapi berkat selalu ada untuk kita. Bagian yang kelima, dari kenaikan Kristus itu, berkat yang diberikan adalah konklusi atau kesimpulan. Berkat yang diberikan Yesus lewat tangannya adalah kesimpulan dari semua karyanya. Semua karyanya. Karya Yesus itu sangat luar biasa. Jadi berkat kenaikan ini diberikan setelah Yesus sudah menyelesaikan seluruh pelayanannya 3,5 tahun. Dan dia akan meninggalkan bumi, naik ke surga. Haleluya. Jadi dapatlah dikatakan berkat pada bagian ini adalah ringkasan dari seluruh hidup Yesus. Dan Yesus berkata, "Aku hidup untuk memberkati engkau. Ini adalah tujuan akhir dari pengajaranku. Ini adalah tujuan akhir dari pelayanan-pelayananku. Dan tujuan akhir dari kematianku, yaitu supaya aku memberkati engkau." Haleluya. Jadi seluruh ringkasan dari keselamatan itu adalah untuk memberkati kita. Untuk memberkati gereja Tuhan. Untuk memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk memberkati murid-muridnya. Untuk memberkati para jemaat-jemaat Tuhan yang setiawan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Semua sudah dikerjakan bagi kita. Tidak ada yang kurang. Yesus sudah menyelesaikan semua lunas. Semua sudah diselesaikan bagi kita. Di kayu salib dari 7 perkataan itu, satu perkataan dia berkata tetelestai, bahwa semua sudah selesai. Tinggal dinikmati, tinggal dikerjakan, menanti keselamatan pada kedatangannya yang kedua. Jadi kalau di hari kenaikan ini, saya ingin beritahu bahwa Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah sebagai perintis jalan ke surga. Dia turun ke bumi, sekarang dia naik ke surga. Jadi kalau Anda mau ke surga, Anda ikut Yesus, sebab dia adalah perintis jalan ke surga. Haleluya. Orang bertanya, di surga Yesus bikin apa? Waktu kenaikannya sampai ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Waktu datang sampai ke surga dia menerima penghormatan tertinggi. Dan Alkitab mencatat Bapa memberikan dia nama di atas segala nama. Dan dia menerima otoritas yang tertinggi. Di surga Yesus bikin apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak pangku kaki di sana.
Tetapi dia menjadi pendoa syafaat bagi kita setiap waktu. Dia berdoa bagi kita setiap waktu. Dia berdoa untuk kekurangan, kesulitan, kesakitan. Dia berdoa untuk kita. Puji nama Tuhan. Bahkan yang lainnya lagi di sorga, dia tidak duduk tenang, tetapi di sana pun dia menjadi advokat, dia menjadi pembela bagi kita di depan Bapa. Dia menjadi pembela bagi kita. Ini berkat-berkat luar biasa. Dia menjadi pembela bagi kita. Saya mungkin memberi contoh, waktu Yesus duduk di tahtanya, dia melihat seorang gembala, seorang pendeta mungkin jatuh di dalam dosa. Atau jemaat-jemaat Kristen yang jatuh di dalam dosa. Bapa mengambil cambuknya dan ingin mencambuk orang itu, menghukum orang itu. Yesus segera berdiri dari sebelah kanan Bapanya, lompat dari sebelah kanan Bapanya, dan dia menunjuk, Bapa, lihat tanganku yang berlubang paku ini. Bapa, lihat lambungku yang tertusuk, kakiku yang berlubang paku, kepalaku yang dimahkotai duri. Bapa, lihat, semua ini aku buat bagi dia. Bapa, beri waktu. Bapa, sabar. Mungkin minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, orang ini bisa bertobat dan datang kepada Bapa. Dia menjadi pembela bagi kita di depan Bapa. Bahkan yang luar biasa, dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Injil Yohanes mencatat dengan jelas bahwa dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun akan berada di sana. Haleluya. Jadi kalau mau hidup kekal, tinggal di dalam Yesus, percaya Yesus. Rumah sudah ada di sana. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa. Lagu-lagu pujian kita di gereja itu sejak sekolah minggu, saya senang pujian. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Dunia ini sementara. Oleh sebab itu dia menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Bahkan lebih daripada itu, mereka yang percaya kepadanya, mereka menerima berkat kekekalan. Dia memberi hidup kekal, hidup yang abadi bagi setiap kita. Jadi tangan yang terangkat itu adalah ringkasan dari seluruh pekerjaannya, bahwa semua sudah dikerjakan bagi kita. Yang terakhir, berkat yang diberikan Kristus pada kenaikannya, berkat itu datang dari tangannya yang berlubang paku. Haleluya. Berkat itu datang dari tangannya yang berlubang paku. Ini menunjukkan harga yang harus dibayar oleh Yesus untuk membeli kita dari pasar dosa. Harga yang harus dibayar oleh Yesus untuk merebut kita dari tangan setan. Harga yang perlu dibayar, harus dibayar oleh Yesus untuk merebut kita dari jalan yang menuju ke kesengsaraan kekal itu. Agar kita dapat bersyukur kepada Dia karena kebaikannya bagi kita. Jadi berkat yang kita terima sekarang ini tuh diberikan dari tangan yang berlubang paku. Haleluya. Tangan yang berlubang paku itu. Andai kata Yesus tidak pernah menderita, kita tidak akan pernah diselamatkan. Kita lihat Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dia menggantikan semua itu bagi kita. Kalau dia tidak pernah menderita, kita tidak akan diselamatkan. Jadi tindakan Kristus ini merupakan ringkasan Injil, intisari dari seluruh persoalan. Karena tangan yang berbekas lubang paku itu, dari tangan yang berlubang paku itu, dia membagikan berkat-berkatnya bagi kita. Berkat bagi dunia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, di dalam Injil Yohanes pasal 15 bagian akhir itu, Petrus dan teman-temannya, mereka makan roti dan ikan yang diberikan oleh tangan yang berlubang paku di tepi danau Galilea. Yesus menunggu Petrus dan teman-teman yang tadinya harus jadi penjala manusia kembali jadi penjala ikan. Dia tunggu mereka di pinggir danau itu. Mereka tidak dapat ikan. Apakah ada lauk pauk? Tidak ada. Sejak malam kami tidak dapat ikan. Tebarkan jala ke sebelah kanan. Waktu mereka tebarkan, mereka mendapat begitu banyak ikan. Waktu mereka mendarat di pantai itu, Yesus sudah membakar ikan dan roti.
Dan mereka terima langsung dari tangan yang berlubang paku. Peristiwa ini setelah penyalibannya disalib. Peristiwa ini setelah kebangkitannya. Peristiwa ini ada pada 40 hari interval waktu sampai pada kenaikan ini. Tangan yang berlubang paku itu memberi makan Petrus dan teman-teman. Dan meneguhkan mereka tentang panggilan mereka untuk pergi mencari jiwa. Untuk pergi memenangkan bumi ini bagi kemuliaan Tuhan. Artinya berkat dari tangan yang berlubang paku itu telah dikuduskan, diberkati. Anda layak menerimanya. Anda mau terima berkat dari tangan yang berlubang paku? Berkat-berkat itu sudah dikuduskan. Kalau seandainya itu sebuah makanan, Anda makan, Anda sehat. Dari tangan Tuhan sendiri. Terima dengan iman. Bersyukur, tangan yang berlubang paku mengerjakan keselamatan kekal bagi kita. Jadi berkat keselamatan kekal itu datang dari tangan yang terpaku di Kalvari, di Golgota itu bagi kita. Dia baik bagi kita hari ini, di hari kenaikan ini. Biarlah kita mengambil makna dari seluruh hari kenaikan itu. Kita mendapat pengharapan-pengharapan yang meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Kita bersyukur karena dia baik bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita memuliakan dia. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan. Menyimpan dalam hatinya. Dan melakukannya setiap waktu. Saya terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus akan menjelaskan bagian-bagian yang mungkin saya lupa. Akan disampaikan bagi Anda. Dan Anda lebih lagi mengasihi Yesus dan jatuh cinta kepadanya. Dia yang naik itu memberi pengharapan bagi kita. Meneguhkan pengharapan kita. Mari kita akhiri firman Tuhan sebagai ibadah kita. Dan kita memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yang mencintai Yesus katakan segala puji. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari mengucap syukur buat Dia. Mengucap syukur kepada Yesus yang telah menyelesaikan semua bagian keselamatan bagi kita. Dia yang terangkat ke sorga itu. Dia memberkati setiap kita dengan tangannya yang ajaib. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat seluruh karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau baik, luar biasa. Tangan yang terangkat ketika kenaikan-Mu itu telah memberi peneguhan iman bagi kami. Tangan yang penuh berkat. Tangan yang begitu luar biasa. Tangan yang telah memberkati kami. Dari tangan itu mujizat terjadi. 5.000 orang diberi makan, 4.000 orang diberi makan secara ajaib. Dari tangan itu air yang biasa menjadi anggur yang berkualitas nomor 1. Dari tangan itu Engkau mengangkat tangan itu dan menghardik angin dan gelombang badai sakal di danau Galilea itu berhenti. Dari tangan yang berlubang paku itu Engkau menyelamatkan kami di bukit Golgota di kayu salib itu. Dari tangan-Mu berkat-berkat keselamatan itu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa buat tangan-Mu yang ajaib, lengan-lengan-Mu yang perkasa yang telah Engkau buat bagi kami. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Mereka yang sudah mundur, mereka datang kembali kepada Tuhan. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal dan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Bapa. Berkati umat-umat-Mu di rumah, berkati umat-umat-Mu yang sedang mengikuti siaran ini. Nama Tuhan terus dimuliakan dan diagungkan. Berkati bumi ini Tuhan, dengan virus COVID-19 Bapak, tetapi Tuhan ajar kami untuk hidup sehat dan hidup takut akan Tuhan, agar kami mewarisi bumi ini dan juga mewarisi kerajaan Allah yang akan datang. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami bersyukur Tuhan. Berkat-Mu atas Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Tuhan berkati. Berkati gereja-Mu, para gembala, pendeta-pendeta. Berkati umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati sekolah-sekolah teologi. Berkati anak-anak-Mu sebagai mahasiswa, mahasiswi. Berkati sekolah-sekolah Alkitab. Siswa-siswa, siswa-siswi Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Kami mendapat berkat-Mu yang ajaib. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di hati-hati kami. Suci kuduskan kami dengan darah-Mu. Layakkan kami dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, dan mengakhiri ibadah dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin.